Umat Islam betul-betul berada dalam situasi yang terpinggirkan. Kita di negeri yang mayoritas ini rasanya seperti negeri yang minoritas. Kita kadang-kadang selalu salah. Begini salah, begitu salah. Akan menampakkan Islam secara totalitas salah. Awas, identitas jangan sampai dikedepankan. Kita sudah mundur. Kenapa kita mundur? Karena yang mengatakan ini adalah tokoh-tokoh dari umat Islam sendiri, bukan dari orang kafir. Kalau orang kafir mengatakan demikian wajar, tetapi anehnya dari umat Islam sendiri yang tidak mau konsisten dengan Islam. Betapa umat Islam saat ini yang notabene sebenarnya mereka harus menjadi khalifah di muka bumi, harus menjadi pemimpin di muka bumi, harus menjadi manusia yang paling terhormat di muka bumi, harus menjadi contoh dan tauladan bagi semua umat yang lainnya. Tapi ternyata umat Islam sekarang ini menjadi tempat pelecehan dan hinaan dari orang-orang non-Islam. Kenapa hal ini terjadi? Apakah yang salah orang kafir? Tidak. Yang salah adalah diri kita. Kenapa kita tidak konsisten dan istiqamah taat kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa kita masih mendua? Bahkan mungkin hati kita multidimensi. Banyak ruang yang bisa kita masukkan ke dalam hati nurani kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengklaim kepada kita, "Walanittaba'ta ahwa'ahum", jikalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka, "Malaka minallahi min wali wa nasir", maka Allah telah putuskan dan tetapkan Allah tidak akan memberi pertolongan dan tidak akan beri perlindungan kepada kalian. Semua jalannya makhluk adalah jalan nafsu, siapapun makhluk itu. Iblis sejarahnya itu 80.000 tahun dia beribadah kepada Allah. Iblis itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Tauhidnya jangan ditanya, kemampuan ibadahnya tidak usah ditanya, sehingga khitabnya, panggilannya tatkala Allah memanggil iblis masuk dalam kalangan para malaikat. Maka tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, termasuk di dalamnya iblis, "Usjudu li Adam", fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu tatkala diperintahkan bersama para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam, maka iblis berkata, "Saya tidak mau sujud ya Rabb kepada Adam, karena saya lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih baik dari Adam. Secara asal muasal penciptaan, maka saya tidak pantas untuk bersujud dan menghormat kepada Adam." Hanya satu perintah Allah yang tidak ditaati. Semua perintah tidak terkecuali ditaati oleh iblis. Akhirnya Allah SWT mengklaim iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia telah menolak dan sombong. Maka Allah tetapkan dia termasuk hamba Allah yang kufur kafir. Dia kekal dalam api neraka. Kembali kepada kita umat Islam Indonesia, berapa banyak ayat yang kita telah ingkari. Kita telah mengkotak-kotak ayat ini cocok, ayat ini tidak cocok untuk kita, untuk bangsa Indonesia. Ini penyakit, ini terjadi kepada diri kita, dan ini betul-betul menular kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, sehingganya dengan enaknya mereka ikut agama lain dalam satu hal dan ikut agamanya sendiri dalam satu hal, sehingga terjadilah iltibasul haq bil batil, campur baur antara yang hak dan batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وقال أيضا في آية أخرى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat sesami mulja, alhamdulillah tidak putus-putus kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya kalimat itu yang pantas keluar dari lisan kita. Kita sebagai hamba, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk, kita tidak memiliki kekuatan, kekuasaan dan daya upaya apapun. Bahkan kita terlahir tanpa niat. Tidak seorang pun dari manusia, walaupun dia adalah raja, dia pernah niat untuk hadir dan terlahir ke muka bumi ini. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa menolak kehendak Sang Khalik tatkala dia hendak mencabut nyawanya, siapapun ia. Ini bukti dan fakta betapa kita ini papa, betapa kita ini lemah, betapa kita ini tidak memiliki daya upaya apapun kenyataan diri kita saat ini. Maka yang pantas bagi kita hanya bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, Engkau mempunyai segala pujian. Subhanallah, Maha Suci Allah. Di siang hari ini kita dipertautkan hati nurani kita oleh Allah, sehingga kita kuat mengijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita datang berduyun-duyun ke masjid ini dan masjid-masjid milik muslimin di seantero muka bumi ini, dalam rangka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa hiruk pikuk gegap gempita tahun baru Masehi telah berlalu. Kita merasakan betapa kita umat Islam yang sebenarnya itu bukan milik kita, itu bukan syariat kita, itu bukan ajaran kita, tapi kita yang berbahagia, kita yang bersorak-sorai membahanakan dan membesarkan acara tahun baru, yang mana tahun baru merupakan syariat daripada saudara-saudara kita Kristiani. Itu bukan syariat kita, itu bukan ajaran kita. Ajaran kita adalah ajaran kalender Hijri, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti khatib telah bacakan dalam muqaddimah tadi, bahwasanya jumlah bilangan bulan setahun itu ada 12. Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang diistimewakan dan dimuliakan, yaitu bulan Hurum. Maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan yang mulia itu, dan perangilah orang-orang musyrik secara totalitas sebagaimana mereka telah memerangi kalian secara totalitas. Ketahuilah
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, memantapkan hati kita bahwasanya umat Islam tidak pantas untuk mengekor dan ikut-ikutan terhadap tradisi dan ibadah umat-umat di luar Islam. Islam memiliki otoritas. Semua dari kehidupan ini telah diatur oleh Islam. Tidak ada bagian dari hidup ini kecuali Islam telah mengaturnya. Maka betul-betul sebuah kesalahan yang fatal tatkala ada umat Islam karena tidak faham dengan syariatnya, kemudian dia bersukaria ikut dalam acara ibadah agama di luar agama Islam. Sebagaimana yang kita rasakan baru-baru ini, banyak daripada kaum muda, kaum milenial, anak-anak kita, adik-adik kita, yang mana mereka ikut bersama merayakan dengan orang-orang yang bukan seagama dengan kita. Ini fakta dan kenyataan. Kita tidak perlu untuk memperbesar masalah ini. Ini masalah. Kita sudah menyatakan di dalam banyak kesempatan bahwa umat Islam ini adalah umat yang telah memiliki ajaran yang paling komprehensif. Ajarannya betul-betul mencakup semua sisi kehidupan. Tapi faktanya ternyata banyak dari umat Islam itu yang senang ikut-ikutan dengan agama orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang non-muslim. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang kafir, tidak bisa. Karena mereka memang faktanya Allah SWT telah memberikan semacam klaim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda walin ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Allah telah memberikan klaim secara mutlak terhadap orang-orang di luar Islam bahwasanya selama-lamanya mereka tidak akan pernah ridha dan rela kepada umat Islam sampai umat Islam itu ikut dan mengekor terhadap ajaran agama mereka. Katakanlah Muhammad, sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Katakanlah Muhammad, sebenarnya Islam itu adalah ajaran yang sebenar-benarnya. Maka jikalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datangnya ilmu, setelah turunnya Al-Quran, setelah jelasnya Al-Quran, setelah terang benderangnya Islam, maka Allah tidak akan pernah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kalian. Ini sebuah janji yang bukan hanya gertakan dari Allah, tetapi ini betul-betul fakta bisa kita rasakan. Betapa umat Islam saat ini yang notabene sebenarnya mereka harus menjadi khalifah di muka bumi, harus menjadi pemimpin di muka bumi, harus menjadi manusia yang paling terhormat di muka bumi, harus menjadi contoh dan tauladan bagi semua umat yang lainnya. Tapi ternyata umat Islam sekarang ini menjadi tempat pelecehan dan hinaan dari orang-orang non-Islam. Kenapa hal ini terjadi? Apakah yang salah orang kafir? Tidak. Apakah yang salah orang non-muslim? Tidak. Yang salah adalah diri kita. Kenapa kita tidak konsisten dan istiqamah taat kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa kita masih mendua? Bahkan mungkin hati kita multi dimensi. Banyak ruang yang bisa kita masukkan ke dalam hati nurani kita. Semua ajaran bisa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengklaim kepada kita, "Walan ittaba'ta ahwa'ahum," jikalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka, "ma laka minallahi min wali wa nasir," maka Allah telah putuskan dan tetapkan Allah tidak akan memberi pertolongan
dan tidak akan beri perlindungan kepada kalian. Betul yang kita rasakan saat ini. Umat Islam betul-betul berada dalam situasi yang terpinggirkan. Kita di negeri yang mayoritas ini rasanya seperti negeri yang minoritas. Kita kadang-kadang selalu salah. Begini salah, begitu salah. Akan menampakkan Islam secara totalitas salah. Awas, identitas jangan sampai dikedepankan. Kita sudah mundur. Kenapa kita mundur? Karena yang mengatakan ini adalah tokoh-tokoh dari umat Islam sendiri, bukan dari orang kafir. Kalau orang kafir mengatakan demikian, wajar. Orang muslim mengatakan demikian, itu pasti dan harus. Tetapi anehnya dari umat Islam sendiri yang tidak mau konsisten dengan Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah ayat, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Allah pernah berfirman dalam ayat, Muhammad, pegang teguh Muhammad dengan apa yang telah aku wahyukan kepadamu Muhammad. Jangan satu pun ayat, jangan setitik pun ayat yang kau ingkari, yang kau tinggalkan. Ini firman Allah. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Sungguh Al-Quran itu telah menjadikan kamu itu mulia, dan kaummu mulia. Wasawfa tus'alun, nanti kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini dengan nyata memberikan semacam jawaban kepada kita bahwasanya umat Islam ini akan kembali menjadi umat yang terdepan, umat percontohan, umat yang dimuliakan kalau umat Islam kembali konsisten dengan ajaran Islamnya. Umat Islam tidak memberikan ruang di hatinya, di pikirannya, di akalnya untuk ajaran-ajaran yang lainnya. Inilah yang dikehendaki Allah. Karena tatkala kita tidak berislam secara kafah, kita hanya sebagian saja berislam. Dalam bidang lain, dalam kehidupan lain kita tidak mau berislam, atau dalam sisi kehidupan yang lain kita tidak mau berislam, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat berat sekali. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Allah berfirman, apa kamu, hei orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, hei orang-orang yang menyatakan dirinya cerdik cendekia, hei orang Islam yang menyatakan dirinya cerdas, hei orang Islam yang menyatakan dirinya telah mendapatkan pendidikan tinggi, hanya beriman kepada sebagian ayat-ayat Allah dan kamu mengkufuri sebagian yang lain, maka tidak ada balasan untuk manusia yang tipenya seperti ini kecuali dia akan dihinakan di dunianya, dan di akhirat di yaumil kiamah dia akan disiksa dengan siksa yang maha keras. Ini janji Allah. Semua dijawab oleh Allah. Permasalahan kita sekarang bukan permasalahan orang lain. Permasalahan kita kembali kepada diri kita. Kenapa kita ini kok terkotak-kotak? Kenapa kita kok termakan dengan Islam Nusantara, dengan Islam wasatiyah, dengan Islam liberal? Banyak lagi Islam-Islam yang notabene adalah hasil daripada rekayasa hawa nafsu mereka. Kita menjadi pendukungnya, kita asik di dalamnya. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan jaminan perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Di dunianya dia akan dihinakan, bahkan di akhiratnya pasti dia akan dijungkalkan ke dalam api neraka. Mungkin dia di dunia ahli ibadah, potret luarnya. Mungkin di dunia dia ahli zikir, mungkin di dunia dia ahli sebagainya. Tetapi tatkala kita tidak istiqomah dengan ajaran Islam, maka semuanya sia-sia, semuanya hampa,
tidak ada gunanya. Nonsen, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita, kembalilah kepada Islam. Islam adalah jalan yang benar. Tidak usah kita mengadopsi jalan-jalan yang lain. Di dunia ini hanya ada dua, yaitu Al-Khaliq dan makhluk. Maka kita ikuti jalan Al-Khaliq, Dialah yang menciptakan kita. Jangan ikut jalan makhluk, karena semua jalan makhluk itu adalah jalan nafsu. Semua jalannya makhluk adalah jalan nafsu, siapapun makhluk itu. Apakah berasal dari barat, dari timur, dari manapun, tapi yang namanya makhluk identik dengan nafsu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, semua yang merupakan terkait dengan dunia dan kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan legitimasi al-gharur, sang penipu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah sampai menipu kalian untuk menepati ajaran Allah. Si penipu itu, siapa si penipu? Dunia dan isinya. Siapa dunia? Ya, semua yang ada di dunia ini adalah penipu. Yang tidak menipu hanya Allah, yang tidak menipu hanya Rasulullah, yang tidak menipu hanya kalamullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selain itu adalah penipu. Apa maksudnya? Tatkala kita orientasinya kepada selain Allah, tatkala kita orientasinya kepada selain Al-Quran, pasti tertipu. Apapun orientasi kita, baik orientasi kebangsaan, baik orientasi keilmuan, orientasi apapun selain orientasi karena mencari keridhaan Allah dengan taat kepada ajaran Allah, semuanya tertipu. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak kita yang dengan gegap gempitanya meniup trompet. Jangan salahkan mereka, salahkan diri kita. Di mana peran dakwah saat ini? Kenapa dakwah kok tidak hadir? Kenapa dakwah kita kok kalah? Karena ternyata umat Islam sekarang sudah terpecah-pecah dan terkotak-kotak. Mereka mengikuti keinginan hawa nafsunya. Akhirnya masyarakatnya pun terkotak-kotak, ikut daripada orang-orang yang ikut hawa nafsunya, walaupun mereka mendapatkan yaitu pengakuan dari masyarakatnya. Ada yang mengakuan sebagai ustadz, ada pengakuan sebagai profesor dalam bidang agama, doktor dalam bidang agama, dan lain-lain yang berkaitan dengan kemampuan beragama. Tapi ternyata saat ini mereka telah gagal mengikuti apa yang telah disabdakan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk totalitas mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita saat ini harus merenung. Karena tatkala kita berani menolak salah satu ajaran Allah, maka tidak ada lain kecuali kita akan mendapatkan label kafir. Kita akan dikafirkan oleh Allah. Tahukah kita, iblis sejarahnya itu 80.000 tahun dia beribadah kepada Allah. Iblis itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Tauhidnya jangan ditanya, la ilaha illallahnya, Muhammadur Rasulullah tidak usah ditanya. Kemampuan ibadahnya tidak usah ditanya. Sehingga khitabnya, panggilannya, tatkala Allah memanggil iblis, masuk dalam kalangan para malaikat. Maka tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, termasuk di dalamnya iblis, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu tatkala diperintahkan bersama para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam, maka iblis berkata, saya tidak mau sujud ya Rabb kepada Adam, karena saya lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih baik dari Adam secara asal muasal penciptaan, maka saya tidak pantas untuk bersujud dan menghormat kepada Adam. Hanya satu perintah Allah yang tidak ditaati. Semua perintah tidak terkecuali ditaati oleh iblis. Akhirnya Allah SWT mengklaim bisri aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia telah menolak dan sombong, maka Allah tetapkan dia termasuk hamba Allah yang kufur kafir. Dia kekal dalam api neraka.
Kembali kepada kita umat Islam Indonesia. Berapa banyak ayat yang kita telah ingkari. Kita telah mengkotak-kotak ayat ini cocok, ayat ini tidak cocok untuk kita, untuk bangsa Indonesia. Ini penyakit. Ini terjadi kepada diri kita. Dan ini betul-betul menular kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Sehingganya dengan enaknya mereka ikut agama lain dalam satu hal dan ikut agamanya sendiri dalam satu hal. Sehingga terjadilah iltibasul haq bil batil, campur baur antara yang hak dan batil. Apa gerangan yang akan kita bisa dapatkan? Berapa banyak orang-orang kafir dari umat Islam yang mengaku dirinya muslim, tapi ternyata jati dirinya sekarang sudah bukan muslim lagi. Dia sudah jatuh ke dalam kekufuran karena dia berani menafikan satu ayat dan mengambil ayat yang lainnya. Ini penting untuk kita katakan. Jangan termakan dengan propaganda. Jangan termasuk kelompok takfiri. Tidak ada dalam Islam kelompok takfiri. Tidak ada dalam Islam kelompok takfiri. Kita sebagai orang Islam tidak pernah mengkafirkan saudara kita yang Islam, yang Muslim. Kita akan mengkafirkan siapa yang dikafirkan Allah. Kita akan mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Rasulullah. Itu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin kita akan mengkafirkan saudara kita. Tetapi tatkala kita telah mendapatkan Allah mengklaim orang yang seperti ini kafir, kita tidak mau mengkafirkan, maka kita akan kafir dengan sendirinya. Inilah ketegasan Islam. Maka Islam tidak boleh ikut-ikutan, bahkan mati karena propaganda orang-orang yang ingin mematikan semangat yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, dengan khutbah singkat ini kita akan kembali menelah diri sendiri. Jangan menelah orang lain. Kenapa umat Islam ini mundur? Permasalahannya adalah dakwah Islam. Dakwah Islam kalah, dai kita kalah. Kenapa Islam mundur? Karena terjadi kebodohan di umat Islam. Banyak umat kita yang tidak mengerti tentang ajaran agamanya. Mereka hanya Islam sebagaimana yang telah mendapatkan jatah keturunan dari orang tuanya. Bukan Islam karena mereka mengerti ajaran-ajaran Allah. Apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, apa yang diutamakan, dan apa karakter yang harus kita miliki. Apa itu tauhid, apa itu syirik, harus kita ketahui semuanya. Semuanya termaktub dalam Al-Quranul Karim, kitab suci kita. Mudah-mudahan kita kembali ke jalan yang diridai oleh Allah. Jangan sampai kita menyalahkan orang kafir dan iblis. Tidak boleh. Jangan sampai kita menyalahkan non-muslim. Salahkan diri kita. Salahkan diri kita. Kenapa kita bodoh? Kenapa kita bodoh tentang syarat ini? Di mana dai-dai kita? Kok mereka tidak gencar menyampaikan Islam apa adanya? Demikianlah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu nafi' buat kita. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي كما أمره الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما في صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم الرعب إنك على
على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.